Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta praktikum analisis numerik dan pemrograman tahun akademik 2020-2021. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai acara 2, yaitu mengatur alur program. Bagaimana kita membuat program dengan menggunakan program Scilab. Baik, kita mulai saja. Perhitungan ataupun operasi yang dilakukan di teknik kimia yang kemudian dilaksanakan atau diselesaikan secara numerik itu memerlukan serangkaian tahap ataupun langkah-langkah dalam perhitungannya, baik itu melibatkan penjumlahan, kemudian perkalian dengan beberapa faktor dan lain sebagainya. Nah, dan kemudian perhitungan itu akan menjadi cukup kompleks. Sebagai contoh, misalkan ketika kita menyelesaikan suatu persamaan diferensial dengan metode numerik, maka diperlukan beberapa metode. Ada Runge-Kutta, ada metode Euler, di mana di situ terdapat serangkaian langkah yang harus diselesaikan, baik itu penjumlahan berulang dengan menggunakan integral numerik. Sebagai contoh lain adalah dengan metode Simpson Rule, maka di situ kita akan memerlukan rangkaian prosedur perhitungan yang tidak hanya satu atau dua langkah, tetapi banyak langkah. Dan juga di situ banyak kriteria ataupun persyaratan yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan, sehingga perhitungan akan menjadi lebih kompleks. Kemudian juga pada saat kita melakukan analisis data regresi di dalam penentuan persamaan laju reaksi, maka di situ pun terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil persamaan regresi yang kita inginkan. Contoh lain, untuk contoh perhitungan peralatan yang lebih kompleks, misalkan heat exchanger, maka kita pun harus melakukan perhitungan yang berulang-ulang hingga diperoleh hasil yang kita inginkan. Nah, terkadang perhitungan tersebut karena cukup kompleksnya tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan satu baris perintah dalam Scilab, di mana dalam pertemuan sebelumnya kita sudah diperkenalkan dengan beberapa metode ataupun beberapa sintaks program yang bisa kita masukkan melalui konsol. Nah, di sini akan coba saya highlight beberapa perbedaan ketika kita melakukan pemrograman di Scilab dengan menggunakan konsol, di mana konsol itu adalah halaman di mana kita dapat langsung memasukkan perintah-perintah ataupun sintaks Scilab, dan ketika kita masukkan program tersebut dan kita eksekusi, akan langsung keluar hasilnya di halaman tersebut. Nah, konsol ini di sini biasanya hanya untuk digunakan sebagai pengganti kalkulator, di mana kita memasukkan beberapa perhitungan atau beberapa alur program yang sederhana dan kemudian tidak memerlukan banyak langkah, tidak memerlukan banyak kondisi ataupun skenario dalam perhitungan, sehingga ketika kita langsung memasukkan program tersebut dan langsung kita pencet tombol enter, maka langsung diperoleh hasil eksekusi dari program tersebut. Nah, ketika kita memerlukan perhitungan yang lebih kompleks untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang sebelumnya saya sebutkan, maka kita memerlukan suatu program yang meliputi banyak langkah. Nah, dalam hal tersebut maka kita dalam Scilab ini kita memerlukan suatu tools ataupun alat yang dapat mengakomodir hal tersebut. Nah, di dalam Scilab ini disediakan tools yang disebut dengan SciNotes, ya. SciNotes, di mana dalam tools tersebut kita dapat menuliskan program-program ataupun urutan-urutan program yang mengakomodir berbagai skenario perhitungan yang terkadang akan menjadi kompleks, di mana ada suatu program yang kemudian dijalankan berulang-ulang dan ada program yang dijalankan hanya pada saat kondisi tertentu. Kemudian ada juga program yang cukup panjang sehingga tidak bisa kita tulis secara berulang-ulang, sehingga kita perlu mendeklarasikan jadi sebuah fungsi ataupun string, di mana itu akan kita pelajari nanti.
Nah, jadi di sini ketika kita membuat program menggunakan SciNotes, kita akan memasukkan urutan program yang sifatnya iteratif, kemudian juga multi option, banyak opsi untuk program tersebut, dan juga multiple step, banyak langkah untuk menyelesaikan program tersebut. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa alur program yang umum digunakan dalam perhitungan-perhitungan ataupun penyelesaian persamaan ataupun penyelesaian problem yang ada di teknik kimia. Di sini beberapa alur program yang bisa kita gunakan antara lain adalah for n, kemudian juga while n. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah alur program untuk suatu kondisional, atau di mana kita dapat menjalankan program jika suatu kondisi khusus dapat dipenuhi. Ada 3 tipe untuk pemrograman kondisional. Yang pertama adalah if loop, kemudian if then else, dan kemudian if then else if. Di mana di situ ada beberapa penggunaan yang sesuai untuk masing-masing loop tersebut. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan, kita akan dikenalkan mengenai bagaimana kita mendefinisikan suatu fungsi. Di situ ada dengan deklarasi dengan def, kemudian dengan function dan end function, dan kemudian selanjutnya kita akan berkenalan dengan yang dimaksud dengan string atau subroutine, di mana di sini digunakan untuk suatu program yang sifatnya akan digunakan secara berulang-ulang. Oke, mungkin kita langsung masuk saja. Nanti kita akan back to back dari penjelasan di slide, kemudian langsung kita contohkan di SciNotes dan juga langsung kita eksekusi programnya. Oke, yang pertama adalah for and loop. Nah, for and loop ini adalah suatu alur program yang penggunaannya adalah untuk melakukan iterasi ataupun perhitungan secara berulang dengan jumlah langkah yang sudah kita ketahui atau jumlah langkah tertentu. Jadi syarat penggunaan for and loop adalah jumlah langkah ataupun jumlah prosedur yang akan kita lakukan itu harus kita ketahui di awal. Jadi tidak bisa jumlah langkahnya itu berdasarkan suatu kondisi. Jadi jumlah langkahnya tetap dan sudah diketahui di awal. Nah, algoritma ataupun logik dari for and loop ini adalah, yang pertama adalah ini perlu saya tambahkan. Jadi sebelum for and loop ini bisa dilakukan, maka kita harus menambahkan jumlah langkahnya. Jumlah langkah. Jumlah langkah harus sudah kita state di awal. Itu adalah untuk for and loop. Jadi kemudian setelah langkah yang akan atau jumlah iterasi yang akan kita lakukan sudah ditentukan, kemudian untuk programnya harus ada for dan n. Jadi untuk for and loop ini diawali dengan for. Jadi ini nanti penjelasan saya adalah untuk yang huruf saya bold ini adalah sintaks dalam Scilab, dan bentuknya dan juga teksnya itu harus sama, karena kalau tidak sama maka program tidak akan bisa berjalan atau terjadi syntax error. Nah, di sini sintaks untuk for and loop adalah dia harus diapit oleh for dan juga n. Jadi setiap ada for kita harus memberikan pasangan n, karena kalau tidak ada salah satu program pun tidak akan berjalan. Kemudian setelah for, maka di sebelahnya kita masukkan variabel yang berupa array. Ya, jadi untuk suatu variabel yang terdiri dari susunan data ataupun susunan bilangan yang disebut dengan array, di mana array itu memiliki anggota yang lebih dari satu, biasanya lebih dari satu. Nah, kita bisa
menambahkan di sini. Jadi untuk array yang kita ketahui jumlahnya, maka kita bisa memasukkan di sebelah sini. Jadi setelah for, kemudian kita tambahkan variabel berupa array dari anggota pertama sampai berapa yang kita inginkan. Nah, kita bisa set di sini nanti apakah semua anggota array ini kita lakukan perhitungan ataupun kita lakukan stepping atau melompati dua langkah dan lain sebagainya. Jadi tergantung kebutuhan kita. Nah, kemudian di dalam yang diapit oleh for dan and ini adalah operasi yang akan kita lakukan terhadap array ini. Apakah itu merupakan operasi aljabar, kemudian perhitungan fungsi, kemudian juga penggunaan fungsi eksternal, melakukan plotting data, melakukan pencetakan hasil simulasi dan lain sebagainya. Yang intinya adalah menggunakan array di sini. Kita tidak harus men-state jumlah langkahnya berapa, tetapi secara implisit jumlah langkah tersebut akan tercantum ke dalam array yang kita libatkan dalam perhitungan. Misalkan anggota dari array itu ada 10, maka otomatis perhitungan akan kita lakukan sebanyak 10 kali. Dan lain sebagainya. Nah, nanti kita berikan contoh. Nah, berikut adalah contohnya ya. Jadi untuk for and loop. Jadi ketika membuat program, usahakan kita membuat program dengan rapi. Yaitu pertama kita masukkan clear. Clear ini fungsinya adalah untuk membersihkan variabel. Jadi agar variabel-variabel yang pada program sebelumnya masih digunakan, ketika kita akan kebetulan menggunakan variabel yang sama, maka variabel tersebut tidak akan mengganggu jalannya program kita. Kemudian kita tambahkan CLC, yaitu clear console. Jadi pada saat di awal kita menggunakan program atau mengeksekusi program, maka konsol tersebut dalam kondisi bersih. Oke, setelah itu kita masukkan. Kemudian pertama kita masukkan suatu array. Misalkan kita mau menghitung suatu array data, di mana data tersebut dimulai dengan 1, kemudian stepnya ada 2 langkah sampai 10, misalkan 20 langkah sampai 20. Oke, ini adalah data. Nah, untuk mengecek kita bisa menggunakan display data. Ya, misalkan kita kasih transpose sehingga data itu akan ke bawah. Nah, kita bisa eksekusi. Jika program yang kalian buat atau kalian masukkan belum di save, maka kalian harus meng-save dulu. Jadi sebagai contoh, saya mulai, misalkan saya buat dari 0 ya. Dari 0, clear console. Kita masukkan array berupa data. Anggotanya 1, 2 sampai 20. Nah, kemudian kita ingin menampilkan data tersebut. Nah, jika kita ingin running program, maka kita harus menyimpannya terlebih dahulu. Misalkan for loop. Oke. Nah, ini adalah data yang kita miliki 1 sampai 20 tetapi dengan selisih 2. Maka di sini kita bisa cek mencek berapakah jumlah datanya. Nah, jumlah datanya ada 10 data dari 1 sampai 19. Nah, kemudian juga untuk
menjaga kerapian dari program yang kalian buat, sehingga ketika kalian melihat program tersebut atau melihat kembali program tersebut, maka kalian ingat dengan perintah ataupun sintaks yang digunakan. Kalian bisa, atau menurut saya harus menambahkan komentar ke dalam program. Misalkan pada sintaks display ini kita tambahkan komentar perintah untuk menampilkan data di konsol. Oke. Nah, penambahan komentar di dalam sintaks program ini nanti juga akan merupakan syarat ketika kalian mengerjakan tugas-tugas ataupun PR yang diberikan. Begitu juga dengan responsi, karena komentar terhadap sintaks ini menunjukkan sejauh mana pemahaman kalian terhadap sintaks ataupun perintah-perintah yang digunakan di dalam C-Notes ataupun di dalam C-Lab. Oleh karena itu, nanti ketika kalian mengerjakan PR, tugas, dan juga responsi, saya minta untuk sintaks-sintaks yang utama atau yang penting, yang berkaitan dengan materi yang sedang ditugaskan ataupun dipelajari, maka sintaks tersebut harus diberikan komentar sesuai dengan pemahaman kalian. Karena dari situ kami bisa menilai sejauh mana pemahaman kalian terhadap sintaks yang sudah diajarkan. Oke, jadi jangan lupa berikan kolom komentar. Kemudian juga biasakan untuk membuat program yang rapi dan mudah dibaca. Oke. Nah, ini tips juga. Misalkan ada program yang kalian tidak ingin gunakan, tetapi suatu saat ingin digunakan, tapi tidak sekarang, maka kalian bisa tambahkan perintah komentar di depannya, sehingga nanti kita tidak perlu mengetik lagi. Oke, nah sekarang kita masuk ke for n. Untuk for, kita tambahkan n. Kita mulai untuk data. Data 1, kita gunakan array yang di atas, di mana data itu adalah array yang dimulai dari K1 sampai 20 dengan selisih 2. Maka kita misalkan kita perintahkan untuk menampilkan data. Jika kita eksekusi, di konsol akan ditampilkan data menggunakan perintah display. Nah, karena kita menggunakan perintah display, maka data tersebut akan dieksekusi, kemudian enter, dan seterusnya. Nah, di sini bisa dilihat perbedaan ketika kita menggunakan display yang di atas. Display yang di atas kita tambahkan, kita gunakan perintah display data, maka konsol akan menampilkan data ke kanan, karena di sini langsung ditampilkan secara array atau secara kumpulan data. Adapun ketika kita menggunakan for and loop, maka di sini data akan ditampilkan secara berurutan. Jadi misalkan kita gunakan data itu 1, minimal 1, maksimal 20 dengan selang 2, maka pada iterasi pertama, maka perintah dari program tersebut akan mengeksekusi menampilkan data yang pertama. Setelah itu enter, baru menampilkan data yang kedua, dan lain sebagainya. Jadi urutan dari perintah yang dieksekusi itu di sini bersifat bergantian ataupun berurutan. Jadi tidak di array tersebut tidak dieksekusi secara langsung, tetapi bergantian, mulai dari array 1 dieksekusi, jika kemudian akan ditampilkan, kemudian baru ke array berikutnya, dan seterusnya. Oke, itu adalah contoh untuk for dan and loop. Nah, kita juga bisa menampilkan atau melakukan tambahan perhitungan. Misalkan kita menggunakan variabel baru n, di mana n itu adalah data yang kita
kuadrat kan. Oke, data kuadrat. Kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang anggota pertama 1 kuadrat, kemudian 3 kuadrat, 5 kuadrat, dan seterusnya. Jadi kita bisa hitung dan kita tampilkan. Atau bisa juga dengan ini adalah opsi pertama, atau kita bisa gunakan opsi yang lain. Misalkan untuk I dari 1 sampai 10. Misalkan kita menggunakan counter, I itu bisa, jadi yang dimasukkan di setelah for ini bisa kita gunakan langsung array-nya, data array-nya, atau bisa kita gunakan suatu variabel penghitung atau counter yang digunakan untuk merujuk terhadap array. Jadi di sini akan kita gunakan variabel i untuk merujuk data yang ada di dalam array, posisi keberapa yang ada di dalam array tersebut. Misalkan untuk i dari 1 sampai 10, karena kita tahu tadi jumlah datanya adalah 10, kita masukkan data ke i sama dengan data ke i kuadrat misalkan. Nah, kemudian kita masukkan display data ke i misalkan. Jika kita run atau kita eksekusi program ini, maka akan diperoleh hasil yang sama dengan cara tadi. Jadi ada beberapa opsi untuk menggunakan for dan and loop ini. Oke. Kemudian yang juga perlu saya tambahkan adalah ketika kalian menggunakan program ataupun loop, for n, while n, dan lain sebagainya, maka untuk kerapian program usahakan setelah loop tersebut kalian biasakan programnya diketik agak menjorok. Jadi tidak seperti ini, tetapi agak kita buat menjorok. Kita kasih tab. Tujuannya adalah agar kita bisa tahu ini adalah loop satu loop, kemudian nanti ada loop yang lain, sehingga ketika kita ingin mencari error, kita akan lebih mudah mentrace-nya. Ya, jadi dibiasakan seperti itu. Oke, itu adalah for and loop. Nah, untuk yang berikutnya adalah while and loop. Nah, penggunaan while and loop ini tujuannya adalah untuk melakukan iterasi atau perhitungan selama kondisi yang ditentukan di dalam program tersebut masih terpenuhi. Jadi selama syarat masih dipenuhi, maka perhitungan yang ada di dalam loop tersebut akan dijalankan. Nah, algoritma dari while and loop ini adalah seperti ini. Jadi harus ada while dan juga diapit oleh n. Nah, sebelum masuk ke loop while n ini, kita harus menambahkan kondisi awal dari variabel. Jadi berapa nilai awal dari variabel ini? Karena nilai awal dari variabel ini harus dicantumkan terlebih dahulu agar pada saat kita menambahkan kondisi variabel maka dapat dilakukan perhitungan. Karena kalau kondisi variabel tidak didefinisikan, maka program tidak akan dapat menentukan kondisi ataupun melakukan perbandingan dan lain sebagainya. Nah, logiknya adalah kita gunakan while dan diapit dengan n. Kemudian di sebelah while kita tambahkan kondisi yang terpenuhi. Jadi while kalau secara bahasa ya, artinya kan while selama kondisi tersebut terpenuhi, maka apa yang ada di dalam loop ini akan dieksekusi. Misalkan jika kondisi variabel tersebut kondisi yang ada di sini terpenuhi, maka seluruh operasi baik itu perhitungan fungsi, perhitungan aljabar, penggunaan fungsi, plotting, mencetak data dan lain sebagainya itu akan dijalankan. Ya, jadi akan dijalankan. Nah, kemudian
setelah ini perlu dilakukan evaluasi dari variabel setelah dilakukan perhitungan. Ya, jadi ini juga penting, harus ada evaluasi dari variabel yang berubah setelah terjadi perhitungan. Tujuannya apa? Karena kita menggunakan suatu kondisi yang melibatkan variabel, maka evaluasi dari kondisi variabel ini bertujuan untuk nantinya menghentikan dari loop ini. Karena jika kita tidak tambahkan evaluasi variabel, maka loop ini akan berjalan terus-menerus tanpa henti dan program kita akan hang. Seperti itu ya. Jadi kita lakukan evaluasi kondisi variabel setelah operasi yang ada di atasnya. Nah, jika variabel yang sudah kita evaluasi itu kemudian kita lihat apakah setelah kita lakukan evaluasi kondisi yang ada setelah while ini masih terpenuhi. Jika itu masih terpenuhi, maka iterasi atau perhitungan ataupun operasi itu diulang, dijalankan gitu ya. Tetapi jika kondisi dari variabel setelah dilakukan evaluasi itu tidak terpenuhi, maka loop ini akan berhenti atau stop. Oke, jadi itu adalah logik dari while and loop. Nah, mungkin langsung bisa kita coba saja. Sini ya, kita kembali lagi ke Scilab. Kita buat program baru, ini adalah while and loop. Sama kita tambahkan clear, kemudian clc. Kita punya variabel a sama dengan 10 gitu ya. Kita punya variabel a dengan nilai 10. Kemudian kita gunakan while and loop. Jika a masih lebih besar dari 0 ya, maka yang dilakukan adalah display a. Nah, kemudian ini yang bagian atas ini adalah operasinya, operasi yang melibatkan variabel, kemudian bagian bawah adalah operasi yang tujuannya untuk mengevaluasi a. Jadi agar a itu misalkan a sama dengan, nah karena di sini yang kita evaluasi itu a, maka operasi yang menyebabkan perhitungan a, misalkan a dikurangi 1 gitu ya, dikurangi 1. Kemudian nah karena di sini adalah ini ada operasi yang melibatkan a, libatkan variabel plus evaluasinya juga, evaluasi variabel. Jadi setelah kita memiliki kondisi awal variabel a 10, kemudian selama nilai a itu lebih besar dari 0, artinya kondisi ini terpenuhi karena nilai a itu 10. Ketika kondisi a itu lebih besar dari 0, maka yang ditampilkan adalah menampilkan nilai a. Selanjutnya nilai a ini harus kita ubah, karena jika nilai a tidak kita rubah dalam operasi tersebut, maka loop ini tidak akan berhenti. Oke, jadi ini perhitungan untuk merubah a sekaligus juga untuk mengevaluasi. Nah, kita coba save, adalah while and, coba run. Nah, bisa kita lihat nilai a dari 10 sampai 9. Jadi pada saat di sini a itu 10, maka ditampilkan. Kemudian a itu dikurangi 1, 9, 8, 7 sampai 1. Nah, pada saat nilai a pada saat langkah ke 10 ya, pada saat langkah ke 10 setelah menampilkan angka 1, kemudian nilai a dikurangi 1, hasilnya 0. Nah, kemudian dievaluasi oleh program, ternyata a itu sudah nilainya sama dengan 0, sehingga kondisi yang di atas tidak terpenuhi, maka program akan berhenti. Nah, itu adalah contohnya, contoh sederhana. Nah,
kita pun bisa menambahkan, misalkan kita tambahkan iterasinya ya. Jadi berapa jumlah langkahnya, misalkan kita tambahkan variabel iterasi 1 misalkan. Nah, di sini kita gunakan metode menampilkan data yang lain, yaitu printf. Ini juga mungkin sudah dipelajari ya kemarin. Oke, kemudian nah, printf ini secara umum adalah program yang diadaptasi dari sintaks yang diadaptasi dari bahasa C ya, bahasa pemrograman C, di mana di sini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama yang diapit oleh tanda petik ini adalah format penampilan data. Sedangkan bagian yang kedua di sini adalah data yang akan kita tampilkan. Jadi misalkan formatnya adalah, misalkan kita gunakan untuk formatnya selalu ada sintaks tertentu ya, yaitu dengan diawali tanda persen, kemudian setelah tanda persen adalah spasinya, misalkan spasinya 10, kemudian titik setelah itu adalah desimalnya kita 0 desimal, kemudian formatnya adalah F, ini adalah format floating point, format dari datanya. Kemudian untuk data yang kedua kita tambahkan yang sama, data iterasinya. Oke, kemudian setelah itu kita tambahkan new line atau untuk enter. Nah, ini adalah contoh kita akan mencetak data A dan juga iterasinya. Nah, kemudian iterasi kita evaluasi adalah iterasi sebelumnya plus 1. Di sini bisa kita contoh. Nah, ini adalah hasil dari datanya. Dari 10 sampai 1, dan ini adalah iterasinya. Oke, nah ini adalah while and loop ya, while and loop. Nanti bisa kita coba yang lain. Oke, untuk selanjutnya yang selanjutnya adalah if, perintah yang sifatnya kondisional. Di sini ada 3 tadi seperti yang saya sampaikan, ada if and, kemudian if then, kemudian and, kemudian if else if dan and, if else and, kemudian if else if dan and. Nah, perbedaannya apa? Nah, untuk yang pertama yang if then kemudian else, nah ini digunakan jika suatu kondisi itu terpenuhi maka operasi itu dilakukan. Tetapi jika kondisinya tidak terpenuhi maka operasi tidak dilakukan. Nah, logik dari if and loop ini adalah, pertama kita harus memiliki pasangan tadi, loop if dan and. Kemudian di sini adalah kondisi variabel yang diinginkan. Jika kondisi ini terpenuhi, kemudian kita tambahkan then di sini. Jadi setiap untuk if ada if, kemudian then dan and. Itu yang harus diingat ya. Kemudian di dalam loop ini kita lakukan operasi apa yang akan kita lakukan terhadap variabel tersebut. Nah, jika kondisi ini dipenuhi maka operasi ini dilakukan, tetapi jika kondisi variabel ataupun kondisi ini tidak dipenuhi maka perintah ini akan berhenti atau stop, gitu ya. Nah, kita akan coba buat contohnya yang sederhana. Clear, kemudian CLC seperti biasa. Kemudian kita punya variabel B. Nilai B adalah 10. Nah, kita lakukan if. Nah, di sini otomatis langsung dimasukkan sintaks yang terkait. Jika nilai B lebih besar dari 5, maka kita akan tampilkan display B. Nah,
Kita coba running if loop. Oke, di sini nilai B 10. Nah, jika B lebih besar dari 5, berarti kondisinya terpenuhi, maka perintah di dalam ini akan dieksekusi. Tetapi jika kondisinya adalah kita tambahkan, jika B lebih besar dari 15, maka display B. Nah, kita coba run, maka tidak akan terjadi apa-apa karena nilai B adalah 10. Itu adalah contoh sederhana, nanti bisa kita gunakan contoh yang lebih kompleks ya. Oke, kemudian loop selanjutnya, nah ini adalah yang kedua adalah if else and loop. Nah, loop kondisional ini digunakan jika kita ingin memilih antara dua kondisi. Jadi hanya ada kondisi terhadap variabel tersebut dan ada juga dua operasi yang dilakukan terkait dengan kondisi tersebut. Gitu ya. Jadi hanya kita memilih dari dua untuk pengambilan keputusan. Nah, logiknya dari if else and loop ini adalah sama, ada if kemudian then. Nah, jika kondisi yang pertama terpenuhi, maka lakukan operasi yang satu. Else, nah jika yang kondisi ini tidak terpenuhi, maka lakukan operasi 2. Jadi ada opsi untuk jika kondisi tersebut tidak terpenuhi. Lain dengan yang loop pertama atau if and loop tadi, jika kondisi terpenuhi, maka operasi bisa dilakukan, tetapi jika tidak terpenuhi, maka program berhenti sama sekali. Nah, di sini pemberian else ini akan memberikan program yang lebih fleksibel ya, yang lebih fleksibel dalam eksekusinya. Nah, bisa kita contohkan. Untuk jenis loop yang kedua ini kita tinggal tambahkan else, ya, kemudian kita tambahkan operasi jika kondisi yang pertama tidak terpenuhi, ya, display nilai B kurang dari 15. Nah, ini kita run, maka yang akan ditampilkan adalah yang kedua, karena nilai B adalah 10. Kalau kita masukkan nilai B adalah 20, maka yang akan ditampilkan adalah 20 atau nilai dari B. Atau jika kita ingin lebih rapi, B sama dengan ya. Sorry. Ternyata bisa. Nah, kurang rapi ya, karena kalau menggunakan display memang agak susah untuk merapikan ya. Lebih enak pakai print F. Nah, seperti ini. F nilai B sama dengan format dari variabel B, nah, akan ditampilkan B sama dengan 20. Jika kita ganti 30, kita masukkan 5, akan masuk ke yang kedua, dan seterusnya. Intinya di if then else loop ini hanya ada dua kondisi yang mungkin dilakukan. Oke. Kemudian yang bagian selanjutnya, yang terakhir adalah if else if and loop. Ini digunakan untuk operasi yang menentukan atau memerlukan pengambilan keputusan antara beberapa kondisi. Jadi di sini bentuknya adalah if, kemudian else if then, jika kondisi yang pertama terpenuhi lakukan operasi 1, else yang lain jika, kemudian if, else kemudian if, jika kondisi yang kedua terpenuhi lakukan operasi yang kedua, else yang lainnya, if kondisi ketiga terpenuhi, then lakukan operasi ketiga, dan seterusnya. Jadi tergantung berapa kondisi yang kita tetapkan untuk eksekusi program tersebut, ya. Oke, nah untuk yang contoh tadi
bisa kita tambahkan. Oke, misalkan kita tambahkan kondisi yang berikutnya, jika B antara 15 dan 20, nilai B (20). Jika nilai B antara 20 dan 30, kita gunakan yang sama. Tambahkan B antara 20 dan 30. Nah, di akhir, agar semua kondisi tercakup, maka kita tambahkan yang terakhir adalah else. Else display misalkan stop. Ya. Jadi di sini kita lihat, misalkan kita pasang 17. Ya. Lalu kita run. Nah, ini karena ini hanya ada satu kondisi. Oke, ini jika B kurang 10 dan 15. Oke. Sebentar. Sepertinya salah ini ya. Deklarasinya tidak seperti ini. Jadi jika B lebih besar dari 10, kemudian N B kurang dari 15, maka cantum ini. Nah, yang lain juga sama. Bisa dari 15, kemudian kurang dari 20. Oke, ini terkait dengan sintaks. Oleh karena itu, kita harus rajin berlatih agar kita ingat sintaks yang benar ya. Oke. Sebenarnya masih salah juga. Oke, sebenarnya masih error. Nah, kita coba. Sebenarnya tidak seperti ini ya. Yang betul pakai tanda N harusnya. Nah, yang tanda N, ini artinya adalah N ya, N. Nah, kita coba running. Oke. Nah, di sini jika B antara 10 dan 50, maka lakukan cetak B. Tapi jika kita isikan nilai B adalah misalkan 17, jika kita run, maka akan masuk ke kondisi kedua. Ini ya, nilai B antara 15 dan 20. Jika kita tambahkan 25, maka akan masuk ke kondisi ketiga. Jika kita tidak memasukkan kondisi yang tercakup tidak memasukkan variabel yang tercakup dalam kondisi ini, maka akan masuk ke kondisi yang else, misalkan 35. Maka akan ditampilkan stop. Oke, itu adalah untuk if, else if, and loop. Yang selanjutnya adalah kita akan belajar mendefinisikan fungsi. Nah, fungsi ini adalah seperti di pengertian matematika, adalah suatu pemetaan variabel dari satu variabel menjadi variabel lain melalui operasi matematika ataupun operasi lainnya, yaitu operasi aljabar ataupun operasi teks. Misalkan variabel yang kita gunakan adalah variabel teks. Nah, tujuannya adalah untuk merubah ataupun
memetakan ya dari satu hubungan antara dua variabel tersebut. Jadi misalkan kita memiliki variabel A itu nilainya 1, maka variabel B nilainya 5. Kalau variabel A 2, variabel B 10 misalkan. Nah, hubungan antara dua kaitan antara dua variabel ini disebut sebagai fungsi yang mentransformasikan dari satu nilai variabel menjadi variabel lainnya. Nah, adapun di pemrograman, maka fungsi ini adalah suatu serangkaian operasi pemetaan variabel tadi ya, antara hubungan antara dua variabel yang jika dalam program tersebut akan dilakukan secara berulang-ulang di beberapa tempat di program utama, maka agar memudahkan kita dalam menuliskan program tanpa perlu kita, misalkan ada suatu program yang terdiri dari 10 langkah, ya 10 langkah atau 10 baris, di mana 10 baris tersebut akan kita gunakan untuk variabel yang berbeda-beda. Jika kemudian kita tuliskan 10 langkah tersebut di tiap variabel yang akan kita operasikan, tentu program tersebut akan menjadi sangat tidak rapi ya, akan tidak rapi, kemudian juga menyusahkan kita, menyulitkan kita dalam melihat atau mencari error, kemudian juga untuk mengevaluasi dari program tersebut. Oleh karena itu, jika suatu operasi pemetaan terhadap suatu variabel itu dilakukan secara berulang-ulang, maka lebih mudah jika operasi tersebut kita definisikan saja sebagai suatu fungsi, di mana hanya yang berubah itu hanya variabelnya, tetapi hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain itu tidak berubah. Ya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menyederhanakan program utama. Oke, kemudian logik ataupun bentuk dari ketika kita mendefinisikan fungsi itu ada dua tipe. Misalkan fungsi yang akan kita definisikan itu adalah fungsi yang singkat ataupun sederhana, maka kita bisa gunakan yang pertama, yaitu def. Ya, def. Ini jika fungsinya sederhana atau biasanya terdiri atas satu baris. Nah, bentuk dari def ini perlu kita ingat-ingat ya, perlu kita ingat-ingat. Yang pertama adalah setelah def ini adalah singkatan dari define function ya. Setelah itu kita gunakan kurung. Kita gunakan tanda kurung yang pertama ini. Gunakan tanda kurung. Nah, tanda kurung ini berpasangan dengan tanda kurung yang belakang sini. Jadi setelah def itu harus ada pasangan tanda kurung. Nah, baru sintaks lainnya dituliskan di dalam tanda kurung tersebut. Nah, di dalam tanda kurung tersebut ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian untuk pemetaan variabelnya, ya, untuk hubungan antara variabel-variabel tersebut yang terdiri atas. Di sini untuk bagian pemetaan variabel harus diingat diapit oleh tanda petik, ya, apit oleh tanda petik ini. Tuh. Nah, kemudian hubungan pemetaan variabelnya adalah yang sebelah kiri ini adalah variabel terikat, diapit oleh kalau dia defaultnya adalah berupa array, maka diapit oleh tanda kurung siku di sini ya, kurung siku. Nah, kemudian variabel terikat ini dihubungkan oleh tanda sama dengan, kemudian selanjutnya adalah nama fungsinya. Nama fungsi yang nanti akan kita rujuk pada saat kita memanggil fungsi tersebut atau mengeksekusi fungsi tersebut, namanya apa. Nah, fungsi itu adalah memetakan dari variabel bebasnya. Jadi kalau dalam matematika misalkan di sini y, ya, misalkan y sama dengan nama fungsinya f, kemudian variabel bebasnya x, y sama dengan fx. Itu bisa juga seperti itu. Nah, kemudian bagian yang kedua di sini adalah operasi fungsinya.
artinya adalah serangkaian perhitungan atau serangkaian prosedur yang di situ mencakup bagaimana hubungan matematis ataupun hubungan operasional antara Y dan X. Misalkan di sini kita cantumkan Y sama dengan X kuadrat. X kuadrat. Nah, Y sama dengan X kuadrat atau Y sama dengan akar X dan lain sebagainya. Dimana di sini intinya adalah serangkaian operasi atau serangkaian perhitungan yang melibatkan variabel terikat dan variabel bebasnya, itu ya, variabel terikat dan variabel bebasnya. Jadi nama fungsi ini menunjukkan atau mengacu terhadap operasi yang didefinisikan di bagian yang kedua ini. Jadi yang perlu diingat-ingat agar tidak lupa ya, setelah def harus tanda kurung yang depan belakang, kemudian kita bagi dua yang diapit oleh tanda petik ini. Kemudian yang bagian pertama adalah pemetaan variabelnya, mana variabel terikat, kemudian variabel bebas dan nama fungsi. Kemudian bagian kedua dibatasi oleh tanda koma, baru kemudian tanda petik, baru operasi fungsinya seperti apa. Itu ya. Nah, adapun cara kedua untuk mendeklarasikan fungsi itu adalah menggunakan function dan end function. Jadi ini digunakan untuk operasi fungsi yang lebih kompleks. Misalkan tadi Y sama dengan fx, Y merupakan fungsi x, tapi x tersebut nanti perlu dilakukan iterasi atau perlu dilakukan serangkaian perhitungan yang melibatkan kondisional, gitu ya. Jadi Y, misalkan nilai x-nya kurang dari 0, maka x harus diubah menjadi x kuadrat, misalkan seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, jika operasi fungsi yang terlibat dalam deklarasi fungsi tersebut kompleks, maka kita menggunakan cara yang kedua, yaitu function dan end function. Nah, pada bagian operasi fungsi ini harus didefinisikan secara eksplisit ya, secara eksplisit hubungan antara variabel Y, jadi variabel Y harus terlibat dalam perhitungan, dan juga variabel X-nya, agar fungsi tersebut dapat dieksekusi. Nah, kita bisa contohkan ya. Saya contohkan, kita buat program baru. Nah, kemudian kita definisikan suatu fungsi, tanda kurung, kemudian kita bagi dua. Yang bagian depan adalah deklarasi fungsi, misalkan kita fungsi Y sama dengan fx, ya. Kemudian operasinya adalah Y sama dengan x minus 3 plus x kuadrat, misalkan. Nah, di sini misalkan kita masukkan nilai x sama dengan 5. Nah, cara untuk mendefinisikan ataupun mengeksekusi fungsi tersebut ada dua. Yang pertama adalah kita gunakan perintah execute ya, exec. Kemudian kita cara yang pertama adalah kita gunakan perintah execute f. Nah, di sini kita akan mengeksekusi apa yang ada di dalam fungsi ini. Jadi jika kita run, nah kita run, kita save, maka fungsi yang ada di dalam sini akan kita eksekusi, di mana ditampilkan Y sama dengan fx. Nama fungsinya adalah f. Ini adalah dengan def. Nah, bisa juga kita gantikan dengan function, kemudian dan end function, gitu ya. Y sama dengan fungsi x, di mana Y sama dengan, kita samakan saja, sama dengan 3 kuadrat, gitu ya.
Nah, dengan cara yang sama, jika kita eksekusi, maka ditampilkan Y sama dengan perhitungan dari X tersebut. Nah, yang terakhir adalah string, atau biasa untuk bahasa pemrograman lain disebut subroutine, ataupun juga bisa disebut sebagai prosedur. Nah, string ini adalah serangkaian teks, ya, serangkaian teks. Artinya kalau saya menyebutkan teks di sini harus diapit oleh tanda petik, ya. Serangkaian teks yang berisi sintaks silab, ya, sintaks silab yang kemudian sintaks tersebut yang merupakan urutan program itu dideklarasikan atau diwakilkan menjadi suatu nama yang dapat dipanggil atau dieksekusi di tempat lain. Jadi misalkan kita punya suatu program yang tadi serangkaian program, misalkan kita punya variabel X. Nah, variabel X ini sebelum masuk ke tahap yang selanjutnya, X harus dihitung fungsinya. Misalkan ya, dihitung fungsi fx-nya, kemudian fx-nya diplot. Setelah diplot baru ditampilkan, dan misalkan juga dilakukan perhitungan lainnya. Nah, setelah itu selesai, dan itu akan diulang-ulang, ya, akan diulang-ulang. Nah, kemudian agar memudahkan kita dalam mengeksekusi perintah-perintah tersebut, maka perintah yang berulang-ulang tadi kita deklarasikan menjadi suatu string, ya, atau string. Nah, penggunanya sama dengan fungsi, tetapi dalam string ini tidak perlu kita berikan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebasnya. Nah, sintaks dari string ini adalah kita harus pertama kita definisikan nama variabelnya atau nama stringnya. Nama variabelnya apa? Setelah itu kemudian sama dengan. Nah, di dalam tanda sama dengan ini harus ada kurung tadi, satu kurung biasa dan diikuti oleh kurung siku, dan bagian akhir juga sama, diapit oleh kurung siku, dan terakhir adalah kurung biasa. Nah, kemudian di dalam string itu dibagi menjadi serangkaian perintah yang diapit masing-masing oleh tanda petik. Masing-masing diapit oleh tanda petik untuk menunjukkan bahwa perintah tersebut berupa string, ya, berupa teks, berupa file teks. Oke, nah kemudian selanjutnya untuk mengeksekusi atau memanggil string perintah tadi, maka kita gunakan perintah yang pertama, evstr atau evaluate string. Ini digunakan untuk string atau perintah yang sederhana, misalkan hanya di atas satu baris. Adapun yang kedua, execute string, ini digunakan untuk perintah ataupun program yang lebih kompleks. Itu, ya. Itu adalah algoritmanya. Nah, langsung bisa kita contohkan. Baik, kita akan coba menerapkan perintah string untuk menjalankan suatu prosedur. Di sini akan kita coba dengan prosedur yang sederhana, ya. Jadi misalkan kita akan membuat suatu program di mana kita memiliki suatu data, kemudian yang pertama array data tersebut akan kita operasikan dengan suatu operasi matematik. Selanjutnya hasil dari operasi tersebut akan kita cetak sebagai tabel di konsol, dan juga akan kita buat plotnya. Oke, seperti biasa kita bisa mulai dengan memasukkan clear dan clc atau clear console, kemudian kita definisikan suatu data, misalkan X dari 1 sampai 10. Nah, selanjutnya dengan string yang kita lakukan adalah pertama kita definisikan dulu nama dari string tersebut. Misalkan di sini saya menggunakan data, kemudian saya gunakan kurung biasa dan kurung siku. Ini adalah pasangan yang harus ada. Nah, untuk memudahkan kurung siku yang belakang saya geser dulu. Nah, selanjutnya di sini akan kita gunakan satu operasi. Pertama adalah operasi matematik, misalkan akan kita
kuadratkan. Di sini akan kita lakukan operasi elementer terhadap data X, sehingga Y sama dengan X. Jangan lupa, kalau operasi elementer kita gunakan dot, kemudian kita pangkatkan 2. Nah, ini adalah string pertama, yaitu kita kuadratkan data dari X untuk memperoleh variabel Y. Nah, untuk string kedua atau perintah kedua, kita akan mencetak data X dan Y di konsol. Kita gunakan perintah printf. Nah, di sini agak tricky. Kenapa? Karena di dalam pendefinisian string kita membuat sintaks itu dalam format teks itu menggunakan tanda petik. Padahal di saat yang sama di dalam perintah printf itu pun ada sintaks menggunakan tanda petik. Nah, untuk mengatasinya, maka ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jika kita mendefinisikan suatu data string, maka yang kita lakukan adalah kita apit bagian depan dan bagian belakang dari data tersebut menggunakan tanda petik di bagian depan dan belakangnya. Nah, bagaimana kalau di tengah akan kita gunakan tanda petik? Nah, dari tutorial yang ada, yang saya dapatkan bahwa tanda petik 1 yang akan dimasukkan ke dalam teks dengan format string, maka kita gunakan petik 2. Jadi di dalam string, maka petik 2 sama dengan petik 1. Kita lihat contohnya. Misalkan di sini untuk mendefinisikan string dari perintah printf, maka perintah printf itu harus kita apit dengan tanda petik di depan dan di belakangnya. Oke, di sini ada printf. Selanjutnya kita gunakan tanda kurung. Nah, di dalam printf yang bagian pertama adalah format dari data yang akan kita tampilkan. Nah, di situ format harus diapit oleh tanda petik. Nah, di sini petik 1 di dalam string, maka kita gantikan dengan petik 2 kali. Oke, petik 2 kali ini di dalam string artinya petik 1 kali. Kemudian kita masukkan formatnya persen, kemudian misalkan 10 line, desimalnya 0 untuk data pertama, kemudian kita gunakan tab \t, kemudian kita gunakan format yang sama, kemudian kita masukkan new line. Nah, kemudian di bagian belakang dari new line ini kita gunakan tanda petik 1, maka dapat kita gantikan dengan cara kita tekan tanda petik 1 sebanyak 2 kali untuk menggantikan petik 1. Ingat, bukan tanda petik 2, tetapi kita masukkan tanda petik 1 2 kali sebagai pengganti tanda petik 1. Nah, selanjutnya di dalam perintah printf itu ada tanda koma. Nah, selanjutnya data yang kita masukkan ke dalam printf itu harus formatnya kolom, sedangkan format data yang kita punya ini masih baris atau row, maka harus kita transpose. Caranya sama, kita masukkan data yang pertama yaitu X, kemudian kita transpose. Karena untuk transpose kita gunakan petik 1, maka kita gantikan dengan petik 1 sebanyak 2 kali. Transpose pertama, kemudian untuk data yang kedua Y, kita transpose juga. Oke, jadi ini adalah trik atau tips untuk string menggunakan perintah printf. Oke, kemudian untuk perintah ketiga kita akan plot data X terhadap Y. Kita gunakan standar saja, Y, kemudian kita plot. Oke, kita rapikan. Nah, setelah string ini adalah, saya kasih keterangan ya, saya kasih komentar, ini adalah string untuk mengoperasikan, mencetak, dan plot data. Oke, nah selanjutnya yang bagian atas adalah definisi data. Kemudian setelah string ini bisa kita definisikan, maka kita bisa eksekusi menggunakan execute string.
Oke, kemudian kita panggil string yang sudah kita definisikan, misalkan di sini adalah data. Oke, ini adalah eksekusi string. Oke, nah kemudian kita coba eksekusi, kita bisa simpan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang pertama perintah yang dieksekusi adalah menghitung Y sebagai X kuadrat. Kemudian perintah kedua adalah mengeksekusi prosedur untuk mencetak data. Di sini kita cetak X dan Y. Untuk kolom pertama adalah kolom X, kolom kedua adalah kolom Y yang merupakan X kuadrat. Nah, sekarang perintah yang ketiga adalah kita plot X versus Y. Nah, ini adalah X, ini adalah Y. Oke. Nah, itu adalah contoh untuk menerapkan perintah string, di mana untuk perintah string tersebut kita harus memastikan bahwa sintaks yang ada di dalam string ini harus pertama kita pastikan tidak ada error, kemudian juga tadi ada tips untuk menggantikan tanda petik 1 di dalam string, maka kita memasukkan tanda petik 1 sebanyak 2 kali. Kemudian yang lainnya juga untuk ini ya, operasi elementer juga harus dipastikan, karena kalau kita tidak menggunakan operasi elementer maka hasil perhitungannya akan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Oke, setelah kita mencoba kita jelaskan beberapa alur program yang terkait dengan loop ya, terutama dari for hingga tadi pendefinisian prosedur. Maka selanjutnya kita bisa coba untuk berlatih mengaplikasikan loop-loop yang tadi sudah kita pelajari untuk menyelesaikan problem perhitungan yang lebih sesuai dengan bidang kita, yaitu yang terkait dengan operasi matematik maupun yang lainnya. Oke. Oke, di sini bisa kita coba berlatih untuk beberapa loop ya. Beberapa loop bisa kita coba. Nah, yang pertama adalah kita coba untuk for and loop. Nah, di sini mengapa kita gunakan for and loop untuk menyelesaikan soal ini? Karena kita ketahui bahwa di sini ditentukan jumlah iterasi yang diinginkan. Oke, di sini kita gunakan jumlah perhitungan sebanyak 50 kali perhitungan untuk menghitung nilai pi yang didefinisikan dengan deret yang ada di sini. Ya. Jadi di sini dengan menggunakan deret kita bisa menghitung suku sebelah kanan. Kemudian nanti nilai pi dihitung berdasarkan hasil perhitungan deret ini. Nah, kita bisa coba untuk mengaplikasikan for and loop untuk menghitung nilai pi. Coba kita aplikasikan. Pertama kita hapus dulu. Kita buat program yang baru. Oke, kita masukkan terlebih dahulu untuk nilai deretnya. Misalkan variabel untuk deret kita gunakan variabel m sama dengan 0. Kita lakukan yang disebut dengan inisialisasi variabel, yaitu kita masukkan nilai awal dari suatu variabel. Kemudian kita untuk menghitung deret dan menghitung nilai m tersebut, dengan kita lakukan iterasi, maka kita gunakan for and loop. Untuk i dari 1 sampai 50. Oke, terus kita lakukan perhitungan
M sama dengan plus. Nah, jika kita merujuk ke yang tadi ya, merujuk ke slide tadi, di sini yang M adalah yang kita akan menghitung M yang sebelah sini. Ini adalah M. Kita mulai dari M sama dengan 0, kemudian untuk suku pertama kita tambahkan yang hasil perhitungan di sebelah kanan, kemudian nanti nilai M kita update dan seterusnya hingga 50 kali. Oke. Di sini kita gunakan -1 pangkat I -1 pangkat I per 2 kali I plus 1. Ya, kita hitung. Selanjutnya kita masukkan nilai pi itu sama dengan 4 kali 1 plus M. Ya, 4 kali 1 plus M. Dan kita display, kita tampilkan nilai pi. Display, kita bisa tambahkan ini. Coba kita run. Nah, ini adalah nilai pi yang kita dapatkan secara numerik ya untuk iterasi hingga 50 kali. Nah, di sini dengan 50 kali ternyata errornya masih cukup besar. Jika kita tambahkan misalkan jadi 500 kali bisa kita lihat. Nah, semakin mendekati. Kita set 5000 kali akan semakin mendekati. Ya. Misal kita set hingga 10.000 kali perhitungan, maka akan semakin mendekati 3,1415 dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh penerapan for and loop untuk menghitung suatu parameter yang ditentukan oleh deret. Oke, kemudian untuk berikutnya kita bisa coba latihan yang lain. Untuk yang while n, misalkan di sini kita diminta untuk menghitung deret yang ada di kanan ini, suatu baris bilangan, hingga diperoleh error atau selisih antara nilai suku di baris tertentu dengan suku di sebelahnya itu kurang dari 0,001. Nah, di sini berarti kita harus menghitung memperbaharui nilai dari perhitungan yang di dalam limit ini ya, di dalam limit ini untuk baris ke n dan n plus 1 itu agar selisih antara baris ke n dan n plus 1 itu kurang dari 0,001. Nah, bagaimana caranya? Bisa kita coba. Jadi di sini kita perlu membuat while and loop. Kita gunakan cara yang sama. Oke. Nah, sama kita juga harus menginisialisasi dulu. Misalkan kita gunakan
variabel M. Kita inisialisasi dulu. M-nya itu sama dengan M untuk 0 berarti misalkan M sama dengan 0 ya. Misalkan kita inisialisasi M sama dengan 0. Kemudian di dalam while and loop seperti kita lihat, kita perlu mengeset suatu kondisi sehingga ketika kondisi tersebut masih terpenuhi, maka loop atau iterasi akan ditentukan. Misalkan kita gunakan variabel error, di mana variabel error itu adalah misalkan 5 gitu ya. Kemudian untuk batas errornya kita gunakan variabel epsilon, itu sama dengan 0,001. Nah, sekarang coba perhatikan di sini kita gunakan while and loop. While nilai error masih lebih besar dari epsilon, artinya selama hasil perhitungan error itu masih lebih besar dari batas errornya, maka iterasi ini akan kita jalankan. Ya. Nah, terus kita hitung M yang baru itu sama dengan tadi adalah N min 1 per N gitu ya. N min 1 per N. Kemudian di sini kita hitung nilai errornya. Error sama dengan nilai absolut dari M yang baru dikurangi nilai M awal. Ya. Nah, di sini ini adalah error absolut. Kemudian jika error ini masih lebih besar dari epsilon, maka akan diteruskan. Selanjutnya kita update nilai M yang selanjutnya adalah dari nilai M yang dihitung sebelumnya. Oke, nah terus nanti setelah selesai kita display M. Lihat di sini ada kondisi ya, kondisi selama loop ini masih bisa dijalankan. Jadi selama nilai error itu lebih besar dari epsilon, maka operasi yang ini akan dijalankan mulai dari menghitung baru. Di sini saya kasih keterangan. Ini adalah kondisi loop. Kemudian ini adalah evaluasi variabel. Dan di sini adalah di dalam operasi ini adalah operasi variabel. Kemudian ini adalah evaluasi variabel. Oke, kemudian display ini adalah menampilkan data hasil perhitungan. Oke, di sini kita coba run while n latihan. Oh sorry, ada yang di sini n belum kita definisikan ya. Oke, pertama kita hitung n sama dengan 1. Oke, di sini n sama dengan n plus 1. Kita tambahkan agar n ini bisa dihitung, bisa didefinisikan tadi ya. Sepertinya di sini nilai inisialisasi yang digunakan tidak boleh 0 ya, kita harus gunakan nilai lebih besar dari
dari 0 misalkan 5 gitu ya. Karena kalau kita set 0 maka otomatis pada perhitungan pertama sudah langsung 0 ya, maka otomatis nilai errornya sama dengan 0. Nah, ini tidak kita inginkan. Nah, di sini juga perlu diperhatikan pada mahasiswa untuk pada saat pembuatan program harus benar-benar diperhatikan hasil dari perhitungan program tersebut apakah make sense atau tidak. Misalkan kita set M-nya sama dengan 5, kita coba run, maka di sini nilainya akan mendekati 1. Nah, jika kita lihat secara analitik pun, jika nilai N semakin mendekati tak hingga, maka limitnya akan semakin mendekati 1. Nah, untuk melihat hal tersebut bisa kita perkecil nilai epsilonnya. Kita perkecil, kita tambahkan kita tambahkan errornya. Di sini bisa kita lihat, nah semakin mendekati. Nah, kita juga bisa melihat berapa iterasi yang diperlukan, menampilkan jumlah iterasi. Nah, di sini ada 318 kali perhitungan hingga mendapatkan nilai errornya kurang dari 1 kali 10 pangkat minus 5. Bisa kita perkecil lagi, misalkan nilai errornya adalah 1 eksponen minus 7. Nah, kan semakin di sini diperlukan hingga 3000 iterasi dan seterusnya. Ini adalah contoh untuk menghitung limit dari baris bilangan. Dan perlu teman-teman perhatikan bahwa jika dalam perhitungan numerik ini kita ingin menyelesaikan suatu problem matematik ataupun problem yang ada di dalam teknik kimia dan di situ ada penyelesaian analitik, maka penyelesaian analitik ini harus jadi acuan dari hasil perhitungan numerik kita. Karena perhitungan numerik itu pada dasarnya adalah perhitungan aproksimasi untuk solusi yang analitik. Artinya, jika di situ ada perhitungan analitik yang bisa dilakukan, misalkan ini untuk limit ini bisa kita hitung bahwa limitnya adalah mendekati 1, maka perhitungan numeriknya pun harus mendekati 1. Nah, itu sebagai kontrol untuk melihat apakah metode ataupun program kita buat secara numerik ini sudah sesuai atau belum. Oke, nah kita bisa coba untuk latihan selanjutnya. Di sini untuk contoh kita diminta untuk menghitung mengevaluasi diskriminan suatu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat bebas ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, jika nilai diskriminan dari persamaan tersebut adalah lebih besar dari 0, maka program diminta untuk menuliskan teks dua akar berbeda. Jika nilai diskriminan sama dengan 0, maka program diminta untuk menuliskan keterangan dua akar dari persamaan tersebut adalah akar kembar. Dan jika nilai diskriminan kurang dari 0, maka program diminta untuk menuliskan bahwa akar dari persamaan tersebut adalah akar imajiner. Nah, di sini kita akan coba. Artinya di sini ada 3 skenario ya, ada 3 skenario, maka kita gunakan loop yang ketiga. Ya, loop ketiga di sini akan kita gunakan if then if ya, tulisannya kurang bagus. Oke, nah kita coba. Seperti biasa clearance LC. Nah, di sini karena akar kuadratnya itu adalah persamaan kuadratnya adalah persamaan kuadrat umum, kuadrat dengan bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka di sini kita perlu menambahkan variabel untuk masing-masing koefisien, yaitu a, misalkan a sama dengan 10,
kemudian B sama dengan minus 5, dan C sama dengan 2. Ya, kemudian di sini kita harus mendefinisikan fungsi untuk menghitung diskriminan. Kita bisa gunakan def. Ingat-ingat bahwa di dalam def itu harus dalam kurung, kemudian di situ ada dua bagian. Yang bagian pertama adalah bagian pemetaan fungsi atau pemetaan variabelnya. Di sini misalkan variabel yang akan dihitung adalah diskriminan dengan variabel D, kemudian kita bisa menggunakan nama fungsinya sama dengan nama variabelnya D juga misalkan ya. Kemudian ini adalah fungsi dari A, B, dan C. Di mana D itu sama dengan minus B sama dengan B kuadrat minus 4 kali A kali C. Ya, ini adalah bentuk fungsinya, adalah pendefinisian fungsi, definisi fungsi. Bagian atas ini adalah input variabel. Nah, kemudian di sini kita tampilkan if. Pertama kita eksekusi. Seperti ini. If D dari A, B, C itu lebih besar dari 0, maka perintah yang perlu ini adalah display 2 akar berbeda. Oke, kemudian untuk yang kedua adalah else if D A, B, dan C itu sama dengan 0, then display 2 akar kembar. Nah, karena ada 3 kondisi, maka yang terakhir kita cukup gunakan else. Else display akar imajiner. Ya. Ini adalah loop if then else if dan end ya. Nah, bisa kita coba, kita running if and loop. Di sini ada kesalahan ya, karena di sini kita gunakan tanda sama dengan 1. Nah, saya baru ingat bahwa untuk tanda sama dengan yang artinya membandingkan antara dua variabel atau antara dua bilangan ya, maka kita menggunakan tanda sama dengan 2. Karena kalau tanda sama dengan 1 itu maksudnya adalah assignment kalau dalam program, yaitu kita memasukkan satu nilai ke suatu variabel. Sedangkan jika kita ingin membandingkan, maka kita gunakan tanda sama dengan 2. Oke, nah ini juga tambahan informasi lagi ya. Kita coba running. Oke, ada error lagi, ternyata yang salah itu ini. Else if itu harusnya digabungkan ya. Misalnya lagi salah ketik. Jadi else if yang untuk kondisional yang ada multi condition, maka kita gunakan else if-nya digabung. Nah, kita coba. Nah, di sini bisa kita
Nah, mungkin bisa kita tambahkan display D. Itu ya, bisa kita tambahkan. Nah, di sini display D, A, B, C. Nah, di sini kita peroleh diskriminannya adalah minus 55. Nah, jika kita ubah, nah, kita peroleh bentuk program seperti ini. Ini adalah contoh untuk if then else loop dan juga definisi fungsi. Untuk definisi fungsi bisa kita gunakan def ataupun function dan end function. Itu ya. Oke, untuk latihan berikutnya ini adalah contoh kita akan diminta untuk membuat program yang mengurutkan suatu array dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ya, kemudian program tersebut kita panggil menggunakan execute string. Nah, di sini agak tricky karena sebenarnya kalau di Scilab mungkin ada perintah khusus untuk mengurutkan atau untuk sorting data di dalam array. Nah, tapi kita coba lihat, kita buat program secara manual ya, dengan menggunakan perintah yang sudah kita pelajari sebelumnya, misalkan dengan for dan for loop dan juga if then else jika diperlukan. Nah, misalkan bisa kita coba di sini. Oke, misalkan kita punya array variabel A. Di sini isinya adalah 5, kemudian 10, 2, 4, 6, 1. Ya, di sini terdiri atas kita tambahkan lagi misalkan 3. Di sini ada 8 komponen, array dengan 8 komponen. Nah, kita diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar menjadi yang terkecil. Nah, di sini berarti misalkan kita buat, misalkan di sini kita punya suatu data, misalkan variabel A berupa array di mana anggotanya adalah 3, terus kemudian 4, 5, 9, 18, 56, 43, 21, dan 20. Misalkan ya, ini contohnya. Nah, kita ingin mengurutkan dari yang terbesar menjadi hingga yang terkecil. Nah, di sini kita coba gunakan for ya. Kita coba gunakan for. Nah, tapi program yang akan kita masukkan ini nanti akan kita eksekusi sebagai string. Nah, misalkan kita gunakan program sort ya, sort, kemudian tadi kurung ya. Nah, untuk melakukan sorting kita menggunakan program for i, dan di sini for-nya ada dua tahap. Jadi pertama kita akan coba dari bilangan pertama, kemudian kita bandingkan dengan masing-masing bilangan. Jika kita peroleh bilangan yang lebih besar, yang paling besar, maka ini akan kita
taruh di depan. Selanjutnya kita akan berpindah ke bilangan kedua, kita bandingkan dengan bilangan lain yang tersisa. Jika kita mendapatkan bilangan yang paling besar, maka kita pindah ke sini dan seterusnya. Makanya di sini ada dua kali for ya, dua kali loop. Yang pertama untuk loop bagian dalamnya membandingkan untuk tiap nilai dengan nilai yang lain, dan loop untuk pergeseran nilai yang akan kita bandingkan, gitu ya. Jadi di sini kita gunakan dua loop. Yang pertama adalah loop luar untuk I sama dengan 1 sampai dengan panjang dari A ya. Kemudian kita tambahkan for lagi di sini, for J. J itu mulai dari I sampai panjang A. Ya, karena kita akan membandingkan dari tiap posisi ini dengan mulai dari urutan yang sedang akan kita bandingkan. Jadi jika kita akan membandingkan bilangan kedua, maka kita mulai dari sebelah sini, tidak dari sebelah sebelumnya, tidak dari nilai sebelumnya, karena yang sebelah sini sudah kita pastikan nilainya paling besar. Oke. Nah, kemudian di sini jika kita memperoleh nilai yang lebih besar, ya, nilai yang lebih besar, if yang kita bandingkan itu lebih kecil dari nilai yang kita coba bandingkan ya, maka yang kita lakukan adalah kita tukar nilai I dengan J. Nah, cara menukarnya adalah kita gunakan variabel lain, misalkan M, ya, kita pindahkan AI ke M, kemudian kita pindahkan AJ ke AI, ya, J kita pindahkan ke AI, kemudian untuk AJ kita isi dari nilai M. Nah, ini fungsinya untuk menukar komponen, ya. Nah, jika tidak memenuhi kondisi ini, maka loop ini tidak dijalankan, artinya lewat. Oke, kemudian yang for bagian dalam kita berikan N juga, yang for bagian luar kita berikan N juga. Oke, ini adalah program untuk kita tambahkan ya, ini adalah program sort. Kemudian di sini nanti kita bandingkan pada saat A belum diurutkan dan setelah A kita urutkan. Kita coba bandingkan ya. Oke, kita coba. Sebelumnya kita execute dulu, execute string dari sort. Oke, coba running. Sepertinya ada error, kita lihat. Nah, jika kita temukan error, kita jangan panik, kita coba urutkan satu persatu dari programnya. Kita lihat di sini mana yang kira-kira menghasilkan error. Ini untuk array ini harusnya kita gunakan kurung siku, bukan kurung biasa ya. Kita gunakan kurung siku. Nah, coba kita running. Nah, ini adalah hasil pengurutannya ya. Pengurutan untuk 3 untuk yang sebelumnya belum kita urutkan, dan setelah kita urutkan dari yang terbesar sampai terkecil. Nah, jika kita kemudian misalkan nilai A kita perbarui, nilai A kita masukkan nilai lain, misalkan bebas saja. Oke, nah kita bisa langsung menggunakan
Ya, kita gunakan string sort untuk mengurutkan nilai A yang terbaru, gitu ya. Sekarang kita coba. Oh sorry, di sini salah lagi. Ya, ini kebiasaan yang harus dihilangkan. Oke, nah ini contoh kita gunakan A yang baru. Kita tidak perlu memasukkan kembali program yang ada, kita langsung bisa memanggil dengan execute string. Ya. Oke, itu adalah latihan untuk mengatur alur program, untuk bagaimana kita menerapkan loop. Dari yang pertama adalah for and loop, digunakan untuk perhitungan yang sudah kita ketahui jumlahnya. Kemudian juga while and loop untuk perhitungan yang didasarkan pada suatu kondisi. Kemudian ada if then else untuk kondisional. Juga di situ ada definisi fungsi, deklarasi fungsi, dan string untuk kita bisa menggunakan program ataupun prosedur yang akan kita gunakan secara berulang-ulang selama kita melakukan running program. Nah, mungkin untuk bab 2 itu yang bisa saya jelaskan. Tadi sudah saya jelaskan cukup panjang, mulai dari pengertian masing-masing loop, kemudian algoritmanya, bagaimana sintaks yang harus dituliskan, kemudian juga kita sampaikan juga untuk contoh-contohnya, dan juga tadi untuk latihan. Juga dari latihan tersebut kita peroleh ya untuk ketika ada permasalahan dalam membuat program, kita tidak perlu panik, kita lihat satu persatu kira-kira masalahnya di mana, kemudian kita coba lakukan istilahnya debugging untuk memperbaiki program tersebut. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.